Kalau untuk harga emas menurut gua sih, kalau let's say ada correction, it would be a healthy correction. Tapi kalau kita ngelihat di TEDQ punya sales volume-nya Antam kan drop very significant kan karena ada problem on supply sourcing. Once mereka punya supply issues-nya ini resolve, kita rasa sih meledak lagi sih. Ada some names yang gua ngerasa udah low base, aman. Tapi 20,9% yang aman ini contribution-nya historically 50% of earnings. Oke, aman bisa melonjak sih, Medco pasti kena meledak juga sama. Ini sebenarnya timah ini apakah masih punya potensi? Harga tinggi timah ini gara-gara mereka nggak bisa jualan tuh. Jadi nanti EBITDA-nya bakal naik nih. Medco. Di luar amannya ya? Aman below EBIT. Karena income from associates kan. Jadi kombinasi dong jadi harus. Nah, double. Jadi buat full kita ngerasa sih next year game-nya itu lebih dari volume. Halo my friends, kita ketemu lagi di acara Market Pulse. Dan seperti biasa, di Market Pulse kita akan membahas segala sesuatu yang lagi hype, yang lagi banyak dicari sama my friends semua, dan pasti relate sama portfolio kalian. Nah, di episode kali ini, kita akan membahas mengenai pergerakan komoditas nih. Jadi kalau my friends pasti lihat dong, harga emas yang naik kenceng, terus emiten-emitennya ada BRMS, ada Antam, macam-macam lah ya. Dan mungkin beberapa emiten-emiten lain di komoditas yang lain seperti kayak timah yang naik kenceng, terus juga mungkin oil and gas yang lain, kita akan banyak ngobrol mengenai hal ini nih my friends. Dan sedikit insight nih, kira-kira di tahun depan masih menarik nggak sih emiten-emiten ini? Nah, untuk hari ini, untuk kali ini kita kedatangan tamu spesial nih my friends. Ya, ini sebenarnya kita tuh udah bikin jadwal tuh udah lama nih sama narasumber kita ini. Cuma emang jadwalnya tuh sangat sibuk sekali ya. Ada Bro Hasan Barakwan. Bro, terima kasih udah mau datang. Baik, apa kabar bro? Jadi my friends, Hasan ini adalah equity research analystnya Maybank Sekuritas ya. Yang memang coveragenya itu di saham-saham komoditas ya bro. Yes, benar. Jadi dia tuh yang bilang nih, ini BRMS harusnya harga sekian nih, dia yang bikin harga naik kencang kayak gini nih. Tahun lalu ya? Tahun lalu betul. Jadi kita akan banyak ngobrol mengenai hal ini. Gue akan buka dulu pembahasan pada episode kali ini bro. Komoditas yang paling hot, yang paling banyak diminatin sama retail. Bahkan untuk beli barangnya aja lu ngantri. Nyari fisiknya ngantri di pasar-pasar, di toko-toko. Itu banyak orang nyari-nyari perhiasan ini. Bener, itu emas. Yes. Jadi kita ngomong ticker quote-nya emas dulu ya. Kita ngomongin komoditas emasnya dulu. Tahun ini kan kenaikannya signifikan ya. Dan kalau misalnya dibandingkan sama tahun lalu, tahun ini tuh lebih kencang kenaikannya. Jauh. Dan signifikan banget. Dan orang pasti yang punya posisi akan berpikir bisa jadi tahun depan lanjut. Iya. Nah, pertanyaan gue sekarang untuk ngebuka nih episode kali ini, menurut lu rally emas yang terjadi sekarang ini akan segera berakhirkah? Oh, atau masih panjang tapi nanti kita akan ngeliat koreksi atau gimana menurut lu? Iya, kalau untuk harga emas menurut gua sih kalau let's say ada correction, it would be a healthy correction, tapi bakal reach another peak sih. Kita ngerasa bakal ada another peak. Mungkin either itu next year atau next 2 years, kita rasa sih bakal would be ada another peak karena basically jumlah emas yang beredar sama uang M2 yang beredar tuh gapnya jauh banget. Gitu, jauh banget. Dan juga kita ngelihat dari hype-nya central bank, retail bukan Indonesia doang ya. Dunia ya. Dunia tuh semua ngantri. Jadi yang ngedrive tuh India market, China market, apalagi India ya. Yang dari dulu konsumsi emasnya tinggi. Konsumsi emasnya one of the highest. Ini masih ada gold rush gitu, baik itu jewelry atau gold bars. Dan mereka udah biasa menabung emas. Nah tapi sekarang ini kayaknya kalau kita ngeliat hype itu lebih tinggi compare to sebelum-sebelumnya. Dan ini terjadi across the globe, termasuk di Indonesia. Jadi kita ngerasa there would be ada another peak buat harga emas. Jadi kita masih suka buat komoditi emas, cuma sekarang problemnya let's say ke Antam ya. Ya kalau kita kan di sini kan yang jualan emas tuh
di retail paling besar secara market share Antam. Dan kalau kita ngelihat di butik Antam, waktu dia ada supply, itu antriannya across outlets itu ngantrinya panjang dari subuh. Ini ada problem on supply gitu. Ada problem on supply. Pertama ada Freeport. Basically katanya udah resume. Cuma kalau ini kan resume-nya itu tambang yang nggak kena landslide. Jadi kita belum tahu apakah ini bisa optimal kayak biasanya atau enggak gitu. Oke. Tapi kalau kita ngelihat di TETQ punya sales volume Antam kan drop very significant kan karena ada problem on supply sourcing yang kita rasa bakal berlanjut di 4Q. Oke. Gitu. Jadi not necessarily pas lagi gold price bagus begini earnings bakal bagus karena gold price, tapi volumenya ini yang kita harus perhatiin ada barang atau enggak. Oh, Nah, oke. itu. Jadi Oke, kita oke. agak worry sih on 4Q. Tapi semoga once mereka punya supply issues-nya ini resolve, kita Lonjakan rasa yang sih itu. meledak lagi sih. Oke. Karena orang masih nyariin emas Antam gitu. Oh. Di Tokopedia udah dicek belum harga emas Antam tuh udah premium over pricing spotnya gitu. Jadi Karena nyari barangnya susah ya. karena barangnya susah gitu kan. Dan Antam so far yang punya LBMA standard London Bullion Metal ya itu cuma Antam gitu. Jadi itu ya despite kita tahu lah, let's say kita beli di Galeri 24 atau di UBS atau yang lain-lain itu sama-sama lah 99.94 kali emasnya sama-sama itu. Cuma LBM ini yang bikin harganya lebih premium dan mungkin juga pemain yang paling lama lah. Jadi kalau misalnya kita ngomong jangan ke Gen Z ya, ke Gen X gitu. Pada tahunnya mungkin emas Antam ya kan. Iya. Jadi mereka let's say mau nabung nggak kebayang ke yang lain. Jadi kita rasa sih let's say once ini problem resolve, next year bisa ada another Yang lebih improvement, earnings improvement mulai dari let's say second Q. Karena di first Q biasanya problem RKAB kan. Kan ini kan RKAB jadi bukan masalah emas ya, bukan emas, tapi di nickel ore. Jadi Antam itu ada emas, ada nickel ore, ada bauxite. Tapi kan majority dari mereka punya earnings itu cuma dari gold sama nickel segment. Ferronickel sama nickel ore. Yang contribute around 55% of earnings tuh nickelnya di 9 months. Jadi karena ada problem di RKAB di first Q, kita nggak ngerasa meledaknya di first Q, mungkin di second Q. Oh, Jadi once oke. ini RKAB resolve, mereka bisa jualan nickel ore bagus, second Q, terus habis itu semoga supply dari supply isunya emas Solve ya. solve, ya bisa improve sih a lot. Jadi gue rasa buat 4Q earnings Antam itu mungkin bakalan ada some pressure dari problem di isu supply Supply-nya ya. gold ini sih. Oke. Nah itu kan kalau misal tadi kita ngomongin dari sisi globalnya kan. Tadi kan lu bilang bahwa kalau toh pun ada koreksi, ekspektasi itu koreksi yang sehat lah ya. Iya. Ya, karena keadaan sekarang ini ibaratnya kalau gue tadi nangkap dari omongan lu, retailnya rebutan, even bank sentralnya pun juga ikutan belanja juga gitu loh. Kalau misalnya iya dua-duanya ini ikutan belanja kan dengan supply yang sebenarnya quote unquote agak terbatas, Bener. pasti akan bikin harganya akan lebih signifikan lagi ke depannya kan. Bakal ada another peak sih. Jadi itulah yang jadi acuannya lu bahwa kalau toh pun terjadi koreksi, harusnya masih koreksi sehat ya di harga Iya emas. bener. Itu dari globalnya. Yes. Nah dari dalam negeri sendiri, tadi seperti lu bilang kan, kalau kita ngambil case-nya dari si Antam aja, itu ada masalah supply nih di kuartal 3 kuartal 4 ini kan. Kalau kita lihat kan, yang memang dari si Freeport itu bener ya. Iya bener. Jadi kalau boleh dibilang keadaannya secara dunia maupun di Indonesia permintaannya masih signifikan, tapi barangnya ini yang potensi yang lagi problem. Bener. Tadi karena lo ngomongin Antam, gue jadi mau negesin ya bro ya. Berarti kalau kita ngelihat dari Antam ini sendiri, tadi dari case tadi yang lo ngomong,
bahwa kenaikan harga emas itu nggak selalu langsung terreflect dong ya berarti Iya, sahamnya. kita kan miss tuh di TQ-nya Antam. Betul. Iya Karena kan kalau misalnya kita mikir, oh ya harga emas naik, ya udah langsung aja beli Antam gitu misalnya. Iya, Karena iya, harga iya. saham pasti harus naik. Tapi ketika dia ada gangguan supply, harga emasnya lagi naik kencang, justru malah nggak bisa Nggak bisa dapetin nge-capture. nge-capture itu ya. Iya. Oke, nah sekarang pertanyaan gue adalah kalau ngelihat dari harga emas yang memang udah mulai agak sedikit koreksi nih dari sekarang, emiten yang lain gimana? Apakah sama dengan Antam kah performance-nya atau mungkin di antara yang lain ada yang lebih bagus performance-nya menurut lo? Oke, kalau yang dari coverage kita, majority memang ada problem di mereka punya mining operation. Oh, Gitu. oke. Let's say kayak MDKA. MDKA itu yang emasnya baru jalan next year. Oh iya iya. Ya kan baru iya. jalan next year. 7 bukit oxide-nya udah mulai di plating. Terus BRMS lagi ada pushback. Oh, Lagi ada oke. pushback. Dan pushback-nya itu bakalan selesai di first Q 2026. Makanya kalau ngelihat EBIT-nya BRMS kan turun tuh quite significant tuh. Di third Q. Oke. Karena ada pushback gitu kan. Jadi ketika gold price-nya naik tapi EBIT turun gitu. Karena problem on volume. Volume sama mereka punya grade jadi lebih rendah karena ada pushback. Ada pushback di miningnya. Terus aman. Gold price lagi kencang begini, loss-nya segede-gedenya. Oke. Ya kan? Iya. Karena basically mereka nggak bisa jualan konsentrat kayak biasanya. Harus jualan dalam bentuk katut. Tapi smelternya itu baru jalan di TQ ini. Jadi 9 months-nya itu loss besar. Jadi memang banyak yang lagi ada problem di supply ya, gitu. Mungkin yang rada beda Archie kali ya. Archie lagi improving karena basically salah satu pit yang memiliki grade yang tinggi RRN. Nah itu udah jalan. Fits yang dengan grade yang lebih tinggi ini yang ngedorong volume. Jadi bukan kapasitas yang naik, kapasitas dari processing facilities, tapi fits yang masuk itu grade-nya lebih tinggi. Oke, jadi ASP-nya lebih tinggi lagi. Jadi volume wise naik. Oh, oke. Jadi orang yang masuk sama, tapi kalau grade-nya lebih tinggi, output-nya naik. Oh, oke. Gitu, Itu case-nya Archie ya? Itu case-nya Archie. Jadi kan yang beda itu kan processing facilities dari let's say gini. Kayak BRMS itu punya processing facilities 4.500 ton per day. Itu kan ore kan 4.500 ton. Tapi TQ dia ini jelek kenapa? Yang masuk let's say 4.500 ton, tapi dengan grade 1,2 gram per ton. Itu kan nanti output emasnya lebih rendah kan dibanding let's say yang masuk itu 1,6 gram per ton, 1,7 gram per ton. Gitu sih. Jadi kalau Archie itu ada kenaikan volume ya basically di situ. Cuma kalau BRMS kita rasa next year itu bakalan udah selesai kan pushback-nya, bakal balik tuh ke 1,6 gram per ton. Jadi produksi kita rasa bakal naik juga BRMS. Jadi emang tahun ini aja sih emang ada some menjelang issues akhir tahun ini menjelang akhir tahun ini. Boleh nggak sih gue ngomong gini bro, dengan tadi penjelasan lo, berarti ya hampir semua emiten emas dengan harga emas yang udah naik kencang kayak gini, mungkin udah nggak murah lagi sekarang ya? Ya udah banyak yang nggak murah. Iya betul. Jadi kalau misalnya gue tutup mata gue beli, kayaknya agak berisiko sekarang ya. Karena kalau tadi seperti lo bilang, bisa aja dari sisi globalnya turun, terkoreksi meskipun koreksi sehat. Cuman kan kita tahu kan, kalau harga emasnya koreksi sehat, bisa jadi emitennya nggak koreksi sehat kan, karena naiknya juga udah kencang banget. Iya benar. Berarti gue bisa nyimpulin nggak, dengan keadaan sekarang mungkin akan lebih baik kita nunggu di kuartal 1 tahun depan kah, dengan harga yang lebih normal lah ibaratnya dibandingkan sekarang. Tapi gue ada some names yang gue ngerasa udah low base. Jadi dia udah murah banget nih sekarang nih? Enggak, secara performance udah low base, harganya juga kalau ngelihat dari average udah low base. Oke. Aman. Aman mineral? Aman mineral. Itu juga, dia 9 months-nya kan jelek banget tuh. Dia punya loss. Nah, terus habis itu dia dapat copper concentrate buat jualan copper concentrate mulai dari 4Q ini kan. Jadi 4Q-nya tuh earnings-nya nge-flip jauh banget. Bakal bagus banget. Si Aman ini ketika semua lagi rally dia diem-diem aja kan? Dia malah cenderung koreksi malah ya? Iya, karena dia ada masalah lain. Nggak bisa jualan. Jualannya harus dalam bentuk katut. Sedangkan katut itu kan harus di smelter.
Smelternya baru jalan baru jalan bener-bener lah. Di first half mereka baru jualan itu dari barang hasil trial production. TETQ udah bener-bener jalan, Precious Metal Refinery baru jalan TETQ juga yang buat gold, tapi ya butuh waktu buat ramp up. Ramp up mungkin bakal ramp up tuh di second Q 2026. Tapi meanwhile fourth Q to first Q to 26 itu dia bisa jualan konsentrat tuh 480.000 ton. Berarti selama ini yang di persediaan dia ngasih dijual bisa dijual semua? Yes. Berarti harusnya ibaratnya kalau misalnya ngeliat harga sahamnya udah price in lah. Atau sudah merefleksikan performa yang kurang bagusnya dia, benar nggak yes, sih? problem. Jadi kalau kita rasa sih harga sahamnya yang turun terus itu mainly kan karena dia loss-nya agak besar ya. Jadi once ini rally, aman, dan juga salah satunya sih Medco itu ya. Oh, karena terkorelasi ya? Karena korelasi. Itu fourth Q-nya sih bisa bagus banget earnings-nya. Karena udah dapet permit ekspor copper concentrate ini sih. Oke. Berarti lu agak kontrarian ya. Jadi ketika orang-orang banyak di luar sana, oh ini emas naik, beli aja semua sama emas. Tapi dengan melihat keadaan sekarang, apalagi masalah isu di supply-nya, justru malah yang gue nyari yang low base. Betul. Karena emang resikonya lebih bisa keukur lah ya dengan keadaan sekarang udah harga segini, let's say untuk aman dan Medco juga cuma let's say next year mungkin PE cuma 5-6 kali ya. Untuk Medco di harga segini. Jadi dengan kita pakai PE 5-6 kali itu dengan asumsi jualan goldnya di kisaran 500.000 ounce sesuai sama guidance-nya si aman gitu ya. Kenapa Medco ya? Medco basically emang punya 20,9%-nya aman. Tapi 20,9%-nya aman ini contribution-nya historically 50% of earnings. Oke, aman bisa melonjak sih, Medco pasti kan meledak juga sama. Teman friends catat ya. Sama itu terus yang udah low base tuh itu di emas-emasan ya. Mungkin tapi kalau yang lain sih kita berharap let's say ada perbaikan di volume. Justru tahun depan tapi baru tahun depan. Terus habis itu gold price-nya masih at least di 4.000-an sekarang sih masih oke lah. Oke. Tinggal volume aja, ntar kan tinggal main di volume game itu. Ya. Bisa nge-support apa enggak ya? Yes. Oke, itu tadi emas ya. Kita udah bahas masalah semua emiten-emitennya. Gue mau bahas lagi sekarang di luar emas, bro. Kita pindah ke yang berhubungan sama timah. Oke. Karena kita waktu pernah ngobrol mengenai masalah saham ini kan. Tiba-tiba harga sahamnya udah 3.000-an aja sekarang. Iya, udah susah nih. Dan kalau misalnya gue coba, tadi pagi gue coba cek. Terakhir titik tertingginya dia itu adalah tahun 2008. Iya. Sempat turun, naik lagi, tapi nggak pernah melebihi tahun 2008 nih waktu itu. Dan beberapa hari terakhir itu dia melebihi kayak udah ninggalin aja. Jadi kalau misalnya kita bercanda, orang kan ngomong kan, wah gue nyangkut di timah 2008. Sekarang lu udah untung nih. Iya, sekarang 17 tahun lu nyangkut, kali ini lu untung. Nggak ada yang nyangka sih. Pertanyaan gue sekarang simpel, bro. Ini sebenarnya timah ini apakah masih punya potensi? Wah, susah nih, Mas. Kenceng lagi atau gimana menurut lo? Oke, kalau misalnya gini, kita tuh berharap tahun 2026, let's say PT Timah bisa jualan di kisaran 30.000-an ton. Ini kan kalau kita ngelihat dari TETQ sales volume ya, Timah kan jelek banget ya. Betul. Partly harga tinggi Timah ini gara-gara mereka nggak bisa jualan dong. Nah, kalau misalnya mereka bisa jualan, apakah harga timahnya tetap di harga 36 ribuan? Oh, oke. Concern lo lebih di harga timah globalnya ya? Iya, benar. Jadi concern di sana sih gue lebih concern di sana. Tapi kan kita nggak tahu apa yang bakal di unfold nih sama mereka, kok bisa harga sahamnya ke 3.000. Karena kalau let's say kita pakai 30.000 ton, ya mungkin ada concern sih di harga timahnya gitu. Oke. Karena ya kita ngelihat ya kayak partly harganya di tinggi gini timahnya ya gara-gara PT Timahnya juga salah satunya, bukan itu 100% ya. Iya. Kan ada problem juga di Myanmar, ada yang lain. Cuma PT Timahnya juga jualannya very low gitu di TETQ kan. Mulai dari TETQ kan makanya kan naik mulu dari Juli tuh harga
Timah Betul. naik terus gitu. Betul. Karena kalau gue baca dari keterbukaan informasinya mereka kan emang bilang kan bahwa ada masalah cuaca juga kan yang Iya. mempengaruhi outputnya mereka juga. Iya. Terus juga memang mereka lagi coba untuk membenahi yang berhubungan dengan tambang-tambang ilegal. Iya, benar. Dimana ekspektasinya kalau itu bisa berjalan dengan baik, harusnya akan berimbas ke positif ke timah itu juga kan. Iya, benar. Jadi kalau misalnya tadi seperti yang lu bilang, terlepas harga timah globalnya mungkin gak naik kenceng atau dia diem-diem aja lah di harga sekarang, kalau outputnya dia bisa mengalami kenaikan, itu yang Itu bagus banget. Tinggal ya again ya, kalau perusahaan komoditas emang resiko utamanya volatilitas harga lah. That would be the main concern. Karena PT Timah itu one of the largest timah exporter in the world. betul. Gitu kan. Jadi kalau let's say ada supplier yang lain ada maintenance atau shutdown agak prolong, Supply kena ke dunia juga ya. terus PT Timahnya yang filling the gap, wah itu mungkin bisa menarik Oke, tuh. gue ngerti. Jadi maksudnya lo adalah ketika misalnya kita ambil case-nya output mereka naik signifikan, Iya. tapi ternyata dunia juga lagi naik signifikan Oh supply-nya. enggak, jadi misalnya Myanmar ada problem, problem jadi mereka produksinya turun, atau other eksporter yang lain tuh juga let's say ada problem bikin produksinya turun, PT Timahnya tahun depan ke 30.000. Nah itu mungkin nggak bikin ketika mereka ke 30.000 ton dan nggak bikin harganya turun karena ada offsetting. Betul, gue ngerti. Karena offsetting gitu kan. Iya. Nggak oversupply maksudnya. Nggak oversupply Iya, gitu, nggak oversupply. Jadinya ya supply demand dari timah tuh perlu komoditas tuh perlu dilihat banget sih. Kalau gold itu different thing karena dia bukan industrial metal kan, precious metal. Tapi kalau industrial metal tuh perlu dilihat banget gitu dari demand sama supply-nya sih. Supply-nya nih kayak nikel. Kebayang nggak dia bakal let's say ke 30.000 lagi, nggak masuk akal kan, orang ini oversupply-nya mungkin up to 2027 onwards gitu. Karena kita jadi the largest producer sih. Tapi ya itu sih basically kalau industrial metal tuh perlu dilihat supply demand-nya banget. Beberapa waktu lalu kan ketika pengumuman MSCI, Iya. Timah sebenarnya sempat masuk kan? Oh iya benar, terus sempat masuk kan, iya. Cuma ternyata dia kan sempat FCA kan. Iya, gara-gara masuk FCA itu akhirnya nggak jadi. FCA kelamaan benar. Iya, jadi tapi baik lagi kalau lu perhatiin kan setelah dia nggak jadi masuk itu tetap aja strong kan? Gitu. Jadi kalau misalnya kalau gua let's say gua belum punya timahnya atau gua mungkin gua lagi mau pegang timahnya, gua boleh dong berpikiran gini, waktu itu gua udah sempat masuk nih si Tins. Cuma gara-gara masalah FCA nggak masuk. Benar. Tapi harga tetap rally. Berarti gue boleh dong ekspektasi tahun depan giliran gue masuk setelah MSCI. masa itunya selesai. Iya. Bener dong, berarti bisa kayak gitu Bang menurut? Possible. Dan mungkin satu juga tuh, let's say smelter sitaan kapasitasnya let's say bisa nambah ke PT Timah kan. Juga itu bisa dipakai. Dan walaupun saya belum tahu ya, gue belum tahu skemanya nanti bakal gimana, apakah ada akuisisi kah atau di merge. Basically structure-nya belum kebayang lah. Smelter sitaan ini nanti bakal seperti apa. Tapi itu bakal jadi another story lah buat PT Timah tuh. Dapat kapasitas baru. Iya. Dapat kapasitas baru dari timah sitaan. Ada timah sitaannya sendiri yang mungkin bisa buat mereka. Mungkin nanti story on rare earth yang sekarang belum tahu. Ya? Itu bonus lah. Rare earth bonus lah. Belum tahu cara ngitungnya karena sampai sekarang belum ada how to monetize-nya belum jelas gitu kan. Tapi itu bakal jadi bonusnya gitu. Jadi masih banyak story yang belum di-unfold kali ya di next year. Cuma kalau let's say Ceteris Paribus cuma ngomongin jualan tin ingot, next year jualan 30.000 ton. Udah nggak murah lagi sekarang. Iya. Nih my friends dengerin ya. Jadi intinya kalau di Timah ini, kalau seandainya ekspektasi terjadi di tahun depan, kayak misalnya tambahan dari sisi supply-nya tadi lu bilang, hasil produksi bisa meningkat signifikan, terus juga dari sisi logam tanah jarang atau rare earth-nya itu ternyata udah ketemu nih skemanya seperti apa, penjualannya itu mungkin akan menjadi potensi cerita yang sangat positif lah. Tapi balik lagi ini kita nggak boleh terlalu tinggi lah ekspektasinya, takutnya nanti
nggak sesuai ekspektasi. Iya, itu jadi bonusnya lah. Jadi bonusnya. Benar. Cuma kalau yang dari MSCI, gue boleh berharap lah ya ibaratnya ya. Ya bisa-bisa aja. Karena tahun ini gue masuk gitu loh. benar. Karena tahun depan. Karena FCA aja. Betul. Nah ini gue agak lompat sedikit ya. Nanti mungkin bisa kita atur ininya. Tadi gue lupa nanya masalah komoditas emas tuh saham emasnya sebenarnya. Saham emasnya. Ya. Okay. Karena semua orang ngomongin MSCI lah, ngomongin semua indeks global. Beberapa nama ini salah satunya adalah emas. Katanya harusnya bisa masuk juga dengan likuiditas yang sekarang. Dengan keadaan free sekarang. Juga. Betul. RTV-nya masuk possible sih. Dan selain MSCI juga ada possible buat masuk GDX kan. Berarti menurut lo harusnya masuk GDX dulu ya? GDX. Kayak BRMS berarti ya? Iya kayak BRMS, possible tuh. Let's say di first Q dia keluar revenue goldnya, possible dia bisa masuk GDX tuh. Karena dia jadi pure gold producer. Dari sisi free float udah masuk juga. Turnover masuk juga. Itu jadi kandidat kuat lah buat masuk GDX. Selain MSCI ya. Cuma kita ngeliat sukses story-nya BRMS masuk GDX. Langsung masuk MSCI. Even larger compared to Berarti gue kalau untuk si emasnya sendiri itu dia potensinya masuk ke GDX dulu, si ETF Gold itu dulu ya? Iya, kita rasa sih gitu. Baru nanti dia masuk bisa potensi ke MSCI. Iya, tapi dengan catatan produksi lu harus udah jalan. First Q harus jalan. Udah keluar. Oke. Jadi kan dia kan pakai heap leach kan. Pakai heap leach tuh recovery days-nya lama karena harus disiram sama cyanide gitu. Disiram cyanide. Jadi ini maksudnya lu bongkahan emasnya harus disiram dulu gitu? Bukan. Jadi stockpile ya. Jadi dari ore-nya itu ditaruh di leach pad. Oke. Jadi kayak bentuknya sih udah pasir. Jadi udah gak batu lagi. Jadi udah di crushing dan lain-lain. Nah itu ntar disiram pakai cyanide. Ada sprinkle waternya gitu. Itu biasanya about 90 days. Nah ini udah produksi sih mereka. Udah produksi. Mereka udah produksi. Biasanya tuh soluble-nya baru bisa recover about 90 days gitu. 90 days dari produksi ya. Mungkin di first Q lah. Baru kelihatan ya? Baru kelihatan gitu. Pas lagi berarti kan dari third Q ya. Ya seharusnya sih first Q ya udah keluar. Kalau mereka udah mulai dari sekarang ya? Iya bener. Mulai dari third Q harusnya dia udah produksi. Di first Q harusnya udah bisa jualan sih. Soluble-nya udah keluar. Oke. Itu tadi kita udah bahas ya. Emas, komoditasnya, terus timah. Gue sekarang mau tanya mengenai oil and gas bro. Oke. Karena kalau kita ngomongin emas, semua happy. Ya. Harga emasnya naik kencang. Bener. Tapi minyaknya agak beda. Dia malah turun. Dan kalau misalnya gue lihat dari awal tahun sampai sekarang, mungkin salah satu komoditas yang performanya negatif. Bener, minyak, betul kan? Minyak, bener. Dan sebenarnya kan kalau kita ngomongin minyak, orang kan berarti ekonomi ada sesuatu yang gak bagus nih kalau harga minyak turun karena gak ada permintaan untuk aktivitas yang pengaruh ke harga minyak. Bener. Pertanyaan gue simpel, apakah minyak tahun depan lebih baik daripada sekarang atau nggak menurut lo? Kalau fundamentally agak susah. Karena minyak ini, coal itu juga one of major drivernya itu juga supply. Ya kan? Kayak si China itu naikin production-nya sekarang gini, Indonesia itu tadinya contribute around 5% dari total consumption-nya coal-nya China, sekarang paling 3%-an. Karena mereka naikin produksi terus kan. Nah, oil tuh gitu juga. Jadi bukan yang faktor utama itu bukan di demand, tapi apakah supply-nya ini, apakah let's say ada cut, atau let's say ada embargo kah? The only demand story yang bikin harga oil tuh naik banyak kalau ada perang. Berarti doanya negatif. Enggak lah, makanya gue kalau let's say kita kalau misalnya berharapnya demand tuh cuma dari perang doang. Kalau mau cepet spike-nya biasanya cuma karena perang. Let's say kayak waktu Iran sama Israel tuh, langsung ke 80 tuh, within no time gitu kan. Tapi kalau misalnya ngarepin dari kenaikan global recovery gitu. Global recovery aduh lama banget man. Tapi kalau mau lebih cepat ya supply cut. Gitu kan, supply cut kayak Rusia kemarin. Iya. Tahun 2022 ada problem. Nah, itu langsung ke 100-an kan. Nah, itu supply shock. Tapi kalau tahun depan nggak ada supply shock, ya susah. Oke. Berarti kalau untuk minyak ini harus ada sesuatu yang ekstrim dong? Iya, cuma kayaknya floor-nya itu juga ada
kayak sekarang gue berharap ini udah jadi floor. Karena juga kita ngelihat dari SPR ya, SPR-nya US itu juga udah cukup rendah kan, mereka doing Reserve-nya replenish. ya. Iya. Strategic Petroleum Reserve-nya US tuh udah agak rendah, ya mereka perlu replenish. Harus beli lagi lah mereka. Nah, itu jadi support harganya oil lah. Oke. Karena di 60-ish tuh biasanya SPR ada replenish. Nah kalau ngomongin ini terlepas dari seperti lu bilang, kalau kita mau expect harganya itu naik, harus ada sesuatu yang ekstrim. Tapi dari sisi emitennya, tadi kan lu sempat ngomong masalah aman mineral sebenarnya kan? Iya. Berarti boleh nggak gue bilang Medco, meskipun dia di oil and gas, dia Medco diuntungkan tuh, dari aman, iya. dia diuntungkan dari keadaan ini, bisa nggak kita bilang Medco salah satu yang menarik sekarang? Diuntungkan dari? Diuntungkan dari aman, tapi meskipun harga minyaknya sekarang mungkin belum sepenuhnya. Iya benar. Jadi Medco itu next year, Medco itu juga tahun ini low base banget. Pertama first half-nya di 9 months-nya di drag sama loss-nya aman. Jadi loss from associates yang masuk kan. Terus habis itu dia punya production, ada Senoro yang juga lagi maintenance di Fast Q. Nah dia ini baru akuisisi Blok Koridor punya Repsol. Itu di bulan September ya, September. Jadi nanti Q bakal kelihatan ada penambahan volume tuh yang quite significant dari akuisisi ini. Jadi EBITDA ke atas tuh oil and gas, ya kan? Nah, jadi nanti EBITDA-nya bakal naik nih. Medco. Di luar amannya ya? Aman below EBIT, karena income from associates kan. Dia kombinasi dong jadi Nah, harusnya. double. Dia tuh volume nambah, EBITDA, dan yang nambah itu volume dari produksi gas. Harga gas itu fix. Gitu, harga gasnya yang dia beli itu fix. Jadi nggak bother oil price mau kemana, udah contracted harga gasnya. Jadi dan sekarang about 70 to 80% of revenue udah dari gas kan si Medco. Jadi nggak terlalu volatile sebenarnya dari revenue ke EBITDA. Karena udah banyak yang fix, udah contracted harganya. Jadi EBITDA-nya naik, volumenya naik, karena volume naik ya. Terus income from associates-nya nge-flip tuh dari loss from associate di 9 months, jadi income from associates di 4Q. Harusnya bagus banget. Nah itu dia. 4Q sih menarik sih. Oke. Jadi gue ulang ya tadi ya. Satu, efek dari akuisisinya dia harusnya akan menghasilkan output volume yang lebih besar. Yes, di 4Q. Terus juga dari sisi pendapatan tadi lu bilang kan dia udah majority udah dikontribute dari sisi gas. Iya benar. Lebih stabil harganya. Jadi mau harga minyak gimana pun juga dia harusnya quite stable. Betul. Di satu sisi labanya dia yang lain-lain. Iya, karena memang bukan dari top line kan. Udah. Itu karena aman mineral kan kalau gua nggak salah emang di bawah 5% tadi lu bilang ya. 20,9%. Iya. 20,9% tuh dicatat equity method, income from associates yang masuk. Betul. Pendapatan dari entitas lain itu iya, ya. Benar. Nah, jadi dari atas dapat, dari tengah-tengah dapat. Iya, below EBIT pun ada tuh. Dan tadi yang gua catat dari omongan lu adalah ini saham low base. Jadi ibaratnya udah dari bawah lah ya. Iya, benar. Ekspektasi tuh dia juga udah rendah banget lah ibaratnya. Bener. Jadi kalau boleh dibilang murah ya, ini murah banget. Iya, quite cheap. Ini cheap sih. Ini barang kalau kita ngelihat performance sama next year, dia punya volume juga improving, ya very cheap sih next year. Jadi terlepas harga minyak mungkin harus minta skenario yang nggak boleh minta sih ya. Berarti kan perang sama kita assume 60-ish lah. Stabil aja lah. $60. Iya. Ini dengan keadaan sekarang dia volume naik. Volume udah pasti naik karena ada akuisisi ini kan. Betul. Terus amannya juga nge-flip. Yang dari sebelumnya loss jadi profit. Gue catat ya, berarti salah yang menarik tuh Medco ya. Tadi lu bilang kalau yang emas kontrariannya di antara yang lain lu lihat dari sisi aman. Terus kalau tadi Timah lu bilang ya kalau skenario tadi berjalan dengan baik ya valuasinya akan justify ya. Iya, jadi benar. Ya oke lah lu mahal tapi karena emang lu naik signifikan. Semoga ada story-nya. Betul, semoga ada story-nya. Tapi kalau mengenai masalah yang berhubungan dengan oil and gas, Medco salah satu yang menarik sebenarnya diperhatiin. Bener, kan the largest private. Yang the largest yang swasta ya. Kan Medco kan. Produksi sekarang around 155 MBOPD. Mungkin 4Q jadi 180. Signifikan banget ya kayaknya. Iya. Oke, sekarang terakhir bro, gue mau nanya. Kita udah ngomongin minyak, oil and gas udah, emas udah, timah udah. Tadi udah sempat ngomongin masalah sedikit nikel juga dari Antam.
batu bara gimana sih bro? Maksudnya tahun ini kayak nggak ada yang ngomongin batu bara sama sekali. Ya, kalah lah sama yang metal ini naiknya beggar. Betul, kayak zaman tahun 2022 ketika Rusia sama Ukraina kan coal kan benar-benar berjaya kan. Tapi kayak ini emang nggak ada sesuatu yang menarik kah? Atau menurut lo atau ya udah kita lihat tahun depan akan berbeda. Menurut lo basically gimana? karena normalize kan pricing masih bagus loh di atas 100 dolar per ton. Cuma normalize aja dari 400 ke 100 Betul. gitu. Padahal sekarang di 100 saya juga mereka punya cash flow masih kuat banget. Dan mereka juga dividend play kan. Ya mungkin baru bakal gerak once udah deket-deket dividend gitu. Sama yield-nya harus bagus dulu ya. Yes. Mereka tuh dividend play, udah terkenalnya dividend play gitu kan. Tapi ngelihat 4Q seasonality, winter, terus ICI 4 kita lihat juga naik banyak. Jadi mungkin 4Q earnings bakal ada improvement, kita rasa sih bakal ada improvement nih. Untuk gaya mainnya batu bara selalu ya, kuartal 4 selalu. During winter lah. During winter bakal ada kenaikan harga, earnings recovery. Gimana for next year, kita belum ngelihat ada something yang bisa ngebikin harganya bisa signifikan gitu kan. Kayak minyak juga dong berarti ya? Sama volume game. Jadi kalau let's say China-nya stop nambah produksi, dan emang sekarang kan harga coal imported di China memang udah lebih murah compare to harga Cina di sana. Jadi harga coal kita lebih kompetitif. Jadi ya semoga kita rasa adanya demand tambahan dari imported coal, volume yang naik itu not necessarily ngebikin harganya turun gitu jadinya. Gitu. Jadi karena nggak ada tambahan produksi yang baru di China. Jadi buat coal kita ngerasa sih next year gamenya itu lebih dari volume. Main volume. Nggak ada ekspektasi surprise dari si harga berarti nggak ada ya? Sih itu nggak. Kita mungkin konservatif ya. Karena di 100 nih mereka udah hidup enak gitu sebenarnya. Di harga 100-an Newcastle ya. Newcastle di 100-an sih udah enak gitu. Jadi kalau let's say nggak ada tambahan produksi lagi di China, Indonesia bisa naikin produksi. Earnings growth itu dari situ, dari volume. Tapi kalau seandainya gue harus milih dari semua saham-saham di batubara, menurut lo masih ada yang menarik atau enggak, bro? Gue suka Adaro Group. Adaro Group gue suka. Sorry, Adaro Group ini cuma ADI-nya doang atau Alamtri? Dua-duanya. Kan udah berbeda. Karena ADRO-nya kan dia punya aluminium udah jalan. ADMR-nya ya? ADMR-nya. Terus mereka itu kan produce met coal. Met coal juga pricing-nya very solid gitu kan. Makanya TQ-nya masih bagus tuh. TQ-nya ADRO kan. Jadi ADRO-nya tuh kita suka, ADI-nya juga kita suka banget. Karena ADI udah very cheap, PI cuma 5 kali, udah kayak zaman-zaman coal price harga $300. Sekarang kan sekarang PI coal miners berapa? 8-9 kali. That's why gue suka Adaro Group ini sih. Adaro Group, selain Adaro Group, yang kedua yang gue suka, yang di coverage gue, ITMG. Dividen ya? Dividennya gede, dia kan ada interim, ada final. Dan production volume itu masih bakal naik terus gitu. Dan dia tuh produce ICI 1 gitu, yang high quality, high CV kalorinya paling tinggi ya? Iya, high CV coal paling bagus lah coalnya. Jadi itu sih yang gue suka, Adaro Group sama ITMG. Adaro Group ini berarti si ADI dan Alamtri Resources-nya si ADRO-nya ya? Berarti beserta ADMR juga ya berarti ya? Iya, betul. Oke, sama si ITMG. Nah ini sekarang pertanyaan gue yang terakhir nih bro. Iya. Dari semua yang udah gue tanya, dari komoditas emas lah, gue nanya ke timah lah, nikel, batu bara, minyak. Kalau seandainya gue nanya sama lo, dari ini semua yang paling menarik? Fundamental apa? Yang boleh lu ngomong dari sisi fundamental, boleh. Karena kan sekarang kan market itu fundamental kadang-kadang. Ketinggalan juga ya. Tapi kalau fundamental, udah jelas nih, udah obvious banget. Inco, Medco sama Aman. Itu udah obvious lah. Karena tahun ini low base banget. Inco itu kan baru jualan ore 2,4 juta. Next year expectation-nya Saprolite 7, Limonite 10 gitu kan.
Jadi naik jauh gitu earningsnya next year. Jadi tahun ini tuh low base tuh 3. Jadi tahun depan bakal bagus banget. Nah, kalau misalnya di luar fundamental, tapi emasku juga suka fundamental. Ini maksudnya Emas, ticker saham emas ya, sama, bukan ya. komoditas emasnya, tapi Iya, ticker iya, code-nya iya, emas iya, ya. Iya. Karena yang si JDX tadi itu. Jadi selain story fundamentalnya yang tahun depan bakal udah mulai produksi, dari tahun ini kan mereka startup lah. Tahun depan udah mulai produksi, terus habis itu ada story fund flow, GDX, MSCI. Berarti kalau gua summarize, kalau ngomongnya pure fundamental, bener-bener nih ya, lu lihat dari fundamental, dividen dan segala macam, story-nya membaik lah ibaratnya ya. Iya, sorry. Itu adalah Medco, Aman, sama Inco. Inco. Tapi kalau misalnya my friends nyari yang Ada story fund flow-nya. iya, yang MSCI, fusi segala macam ada di emas. Iya. Karena emang ekspektasinya dengan keadaan sekarang, kalau dia produksi berjalan lancar di kuartal 1, Iya. dia bisa masuk ke GDX dulu, Iya. ETF untuk yang gold ya, buat my friends yang mungkin baru dengar, BRMS sebelum masuk MSCI masuk situ dulu. GDX, ya. bener. Jadi kalau dia udah masuk GDX, harusnya terbuka lebar ke MSCI juga. Jadi ini ada cerita fund flow-nya juga ya. Iya, ada cerita fund flow-nya juga, bener. Oke bro, Ya, terima kasih banyak ya. Thank you so much. Udah kasih insight kita semua. Semoga my friends yang nonton dapat insight dan tahu nih kira-kira beli saham yang terkorelasi dengan komoditas yang mana. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Dah. Dadah.